masih nyambung dari yang kemarin ya. Kita sudah menentukan kemarin ada bangun datar segitiga, segi 4, tanda panah, ya enggak? Menentukan apakah itu kongruen atau sebangun. Nah, kalau di sini kalian lihat ada dua lukisan A dan lukisan B, dia disebut sebangun kalau apa? Syaratnya yang pertama, sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau lukisan ini bentuknya apa ya? Bangun datar apa? Persegi panjang, berarti sudut yang di sini nih, ini kan siku-siku, harus sama kayak yang di sini. Harus siku-siku juga, ya. Bersesuaian maksudnya apa? Posisinya sama, sama-sama di kiri bawah. Ini harus sama dengan yang di sini. Kemudian misalkan yang kanan bawah, ini harus sama kayak yang di sini. Yaitu ini pada kasusnya adalah sama-sama 90 derajat. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau misalnya persegi panjang itu kan panjang sama lebar, ya Mbak? Yang ini panjang, yang ini lebar. Ini panjang, ini juga lebar. Dari mana Bu kita tahu perbandingan sisinya itu sama besar? Kita bandingin aja panjangnya. Atau kita bandingkan lebar. Kita bandingkan panjangnya. Panjangnya dulu ya. Panjangnya si lukisan A banding panjang lukisan B. Panjang lukisan A berapa? 8. Panjang lukisan B? 4. Nah, berarti kalau ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Jadinya 2/1. Berarti perbandingannya adalah perbandingan panjang. Ini kita boleh tulis. Perbandingan panjang. Kalau perbandingannya 2/1. Nah, kita bandingkan lebarnya. Lebar A banding lebar B. Lebar A berapa? 6. Lebar B-nya 3. Kalau kita sederhanakan jadi 2/1. Berarti perbandingan lebar berapa? 2/1. Sama enggak panjang dan lebar perbandingannya? Sama kan? Nah, inilah yang disebut kesebangunan. Dia sebangun. Jadi syarat yang kemarin apa? Dua bangun datar dikatakan sebangun, syaratnya ada 2. Kalau bentuknya sama, terus ada 3 berarti ya. Bentuknya sama-sama persegi panjang misalkan. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga berarti perbandingan sisinya sama besar. Itu untuk yang sebangun. Kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang adalah arti kongruen. Disebut kongruen kenapa? Kemarin syaratnya apa? Bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Tapi kalau kita lihat di gambar ini, gambar A dan gambar B, apakah dia kongruen? Enggak. Kenapa? Karena apa? Belum. Suaranya dikendri karena apa? Beda ukuran, betul. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi belum? Syarat yang pertama sudah terpenuhi belum? Sudut yang bersesuaian sama besar? Sudah ya, sama-sama siku-siku. Tapi ketika di syarat kedua terpenuhi enggak? Enggak, karena panjangnya beda. Kalau bentuknya kayak gini, ini kongruen apa sebangun? Dia sebangun. Ya. Tapi tidak apa? Tidak kongruen. Gitu. Dia sebangun tapi tidak kongruen. Terus yang kongruen yang kayak gimana? Yang benar-benar sama kok. Kayak kemarin kita ngisi di buku paket. Panjang sisinya sama, besar sisinya sama, bentuknya juga sama. Sampai sini ada yang mau tanya dulu?
Itu ya, review sedikit tentang pengertian dari kongruen dan sebangun. Nah, kemudian bisa nih kita bandingkan antara kongruen dan sebangun. Kalau kongruen tadi apa? Sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang sebangun juga harus sama besar. Jadi dia sama, sudutnya sama syaratnya. Kalau kita lihat dari sisi, kalau yang kongruen, sisinya panjangnya harus sama, ya, sama panjang atau sama besar. Kalau di sebangun, sisinya gimana? Perbandingannya yang harus sama. Terus kalau misalkan kongruen, simbolnya seperti itu, ada garis 2 sama dengan di atasnya kasih tanda apa itu? Lengkung atau air. Apa itu? Nah, kalau sebangun cuma satu aja, dia tidak pakai sama dengan. Nah, terus kalau misalkan ada dua bangun datar, dia kita sebut kongruen. Berarti dia sudah pasti sebangun. Tapi kalau ada dua bangun datar, kalau dia sebangun, dia belum tentu kongruen. Gitu ya. Nah, biar lebih paham, kita lihat dulu di contoh soal ini. Boleh maju yang nggak jelas, silakan, ini masih kosong. Nah, dari bangun datar A, B, C, D, E, F. Cari pasangan yang sebangun. Ya, sebangun itu apa tadi? Sisi yang bersesuaian sama besar. Bentuknya sama. Kemudian perbandingan sisinya sama antara misalkan kalau tadi persegi panjang, panjang dan lebarnya sama. Nah, kita lihat dari bangun datar A, B, C, D, E, F, kira-kira mana yang sebangun? Kalau yang A bangun datar apa? Persegi panjang. Yang B? Persegi panjang. Yang C? Persegi. Yang B? Belah ketupat. Yang E? Belah ketupat juga. Yang F? Belah ketupat juga, tapi ditidur. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau kita lihat bentuknya, A sama B sama enggak? Sama-sama apa? Sama-sama persegi panjang. Kita cek dulu nih. Oke, ada kandidat nih, si A dan si B. Kemudian syaratnya apa? Sudutnya sama, yang bersesuaian. Berarti kalau misalkan si A-nya kita tidurin atau si B-nya kita berdirikan, sama nggak sudut yang bersesuaian? Sama-sama 90 derajat. Sudah dua nih memenuhi. Cek yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Perbandingan panjangnya harus sama. Nah, kita lihat yang gambar A. Coba kalian perhatikan gambar A. Panjangnya berapa? Nah, lebarnya 4. Kalau yang B panjangnya 42, lebarnya. Nah, kita coba dulu nih. Lebar A banding lebar B. Lebar A-nya berapa tadi? 4. Ayo, jangan tertipu gambar ya. Lebar B-nya berapa? 28. Nah, kira-kira sama-sama kita bagi berapa nih? Kita sederhanakan. Bagi 2. Selain bagi 2, bagi 4 aja langsung. Berarti tinggal 1/7. Berarti dia perbandingannya adalah 1/7. Sekarang kita panjang A. Panjang A banding panjang B. Panjang A-nya berapa? Nah, ya enggak? Panjang B-nya 42. Awas tukar. Sama-sama dibagi. Nah, berarti 1/7 juga. Berarti dia perbandingannya 1/7. Oh, sama nih. Berarti A sama B apa? Sebangun. Jadi A tadi simbolnya sebangun ini ya. Sebangun dengan B. Ya, kalau yang belah ketupat kira-kira yang mana yang sebangun? D sama E. Yang D sama E. Kenapa bukan D sama F?
Oke, kita cek dulu ya. D sama E. Bentuknya udah sama belum? Sama-sama belah ketupat? Sama. Yang kedua sudutnya sama enggak? Sudutnya beda, berarti mereka tidak sebangun. Kita cari lagi nih, yang mana nih kira-kira? E sama F. E sama F bentuknya sama enggak? Sama-sama belah ketupat? Sama, cuma yang E berdiri, yang F tiduran. Kita cek syarat yang kedua. Sudutnya sama nggak ketika yang F didiriin? Nih, misalkan ini kan yang E ini ya. Terus yang F kita tidurin juga, kita berdirikan juga nih. Nah, ini kan di sini 70, berarti di sini juga 70. Kemudian di sini 110, di sini 110. Terus ininya 3, ini 50 ya. Oke. Nah, sama enggak? Sudutnya atasnya sama-sama 70. Kemudian sudutnya sama enggak? Sama. Kalau sudut yang berhadapan itu jumlahnya berapa? Ada yang masih ingat? Dua sudut yang berhadapan? Kan besar sudutnya? Sama. Berarti kalau di sini ini 110, yang di sini juga 110. Dua syarat terpenuhi. Kita lihat syarat yang ketiga. Yang syarat yang ketiga namanya belah ketupat, sisinya apa? Sama panjang. Dia cirinya sama kayak persegi. Belah ketupat sama persegi sama, yaitu sisinya sama panjang. Nah, kita lihat keempat sisinya. Di sini 3 semua enggak? 3 semua ya. Yang di sini 50 semua enggak? Iya, berarti dengan kata lain yaitu si belah ketupat E sebangun dengan F. Nah, ini kesimpulannya. Silakan yang ingin ditanyakan. Lanjut ya. Lanjut. Contoh soal 2. Nah, kita lihat nih. Ada 2 bangun di bawah ini yang sebangun. Ini namanya bangun datar apa? Trapesium. Betul. Trapesium apa? Trapesium? Siku-siku. Betul. Karena ada siku-sikunya 2. Kalau sama kaki gini ya. Kakinya sama ya. Tuh. Nah, kita lihat. Kalian hari ini gambarnya diacak ya, artinya yang satunya itu posisinya nggak sama kayak yang satunya lagi. Kalau yang kiri itu siku-sikunya di kiri bawah sama kiri atas. Sedangkan kalau yang kanan siku-sikunya ada di bawah semua. Jadi kalian harus bisa melihat sisi yang bersesuaian itu yang mana, ya. Nah, kita lihat. Dari sudut yang bersesuaian dulu. Kalau saya bilang sudut F, itu bersesuaiannya sama mana? Sudut F itu posisinya sama kayak sudut B, betul. Sudut B. Kalau sudut E sama kayak sudut A, betul. Kalau sudut G sama sudut C, betul. Kalau sudut H sama kayak sudut D, betul ya. Ini adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sekarang kita lihat sisi yang bersesuaian. Sisi EF itu bersesuaiannya sama mana? AB. Betul sekali. Kalau saya bilang FG samanya kayak BC. Kalau GH sama kayak CD. Terakhir kalau HE atau EH, kita lagi Bu EH ini. HE bersesuaiannya sama siapa? Sama apa sama-sama ini ya, satunya apa namanya 90, satunya mirip. Nah,
Yang ditanya adalah hitunglah panjang EF. Ya, panjang EF mana nih? Kita lihat dari sisi yang bersesuaian. Oh, di sini. Ini panjang EF di sini. Berarti kita pakai perbandingannya dia, ya. Kita pakai perbandingannya dia nih, yaitu si EF per AB sama dengan yang diketahui sisinya siapa aja? HE itu berapa? 16, kemudian FG 28. Nah, kita lihat nih sama BC ya, satu lagi. BC berapa BC? 35 BC. Ini. Nah, kalian lihat nih yang saya kotakin ini. Ini kan diambil nih EF per AB, kita pindahin ke sini. AB 20 ya. AB 20. Nah, kita kamu mau pakai perbandingan yang mana? Kalau pakai yang FG per BC, ada nggak sisinya yang diketahui? Maksudnya kalau kita ambil FG diketahui nggak panjangnya? Berapa? Pernya BC diketahui? BC diketahui panjangnya berapa? 35. Berarti kita boleh pakai FG per BC. Kita masukin angkanya. EF yang dicari. Berarti EF per AB-nya berapa? 20 sama dengan FG-nya berapa FG? FG 28. Pernya BC 35. Kemudian diapain? Dikali silang. Jadi menjadi EF sama dengan 20 dikali 28 dibagi 35. Ada yang bisa disederhanakan? Dicoret? Siapa? Ini sama ini, sama-sama dibagi 5. Yang atas dapat 4, yang bawah dapat 7. 28 bagi 7. 28 bagi 7 dapat 4. Berarti EF-nya berapa? 16. Dapat dari 4 kali 4 sama dengan 16. Yang B, nilai X. X itu yang ini ya. Ini posisinya sama kayak siapa? C. Kayak C. C-nya udah diketahui belum? Belum. Berarti kita pakai cara lain. Kita lihat. Sudut X. X itu kan sudutnya sudut G ya. Sudut G ya. Sudut G. Sudut G itu adalah kalau kita tambahin sudut G ditambah sudut H itu jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut X itu kan sama aja sudut G. Berarti sudut G ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Sudut G ditambah sudut H-nya berapa? 127 sama dengan 180. Berarti sudut G-nya atau si X itu sama dengan 180 dikurang 127. Berapa nih 180 dikurang 127? Nah, 53 derajat. Itu untuk si X-nya. Kemudian Y-nya. Y-nya ada di mana? Y sama kayak siapa Y? Y sama kayak H, sudut H. Berarti langsung ketemu. Berapa? 127 derajat. Terakhir, si Y. Y-nya saya sudut Y posisinya sama kayak siapa? Kok iya lagi sih? Z. Si Z posisinya sama kayak si X, ya nggak? Ya kan? Sama kayak X nih Z. Sama kayak si X. Berarti X-nya tadi berapa? 53 derajat. Gitu.
situ deh. Itu dari apa namanya? Dua buah bangun datar yang sebangun. Ya. Lanjut dulu masih. Oh, mau difoto dulu silahkan. Cahayanya banyak cahaya ilahi ya. Jadi sudah? Masih banyak sampai 8 apa contoh soal. Nah, iya, cuci muka. Jangan cuci mata jauh. Cuci mata ke TSM dulu kita. Sudah? Kayak bayangan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut contoh soal 3. Nah, ini yang sering banget ditanyain. Kalau dulu sering banget ditanyain di ujian nasional. Kalau nanti pasti banget ditanyain di ujian sekolah. Nah, ini pasti sering banget nih ditanyain. Ada sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm kali 40 cm. Sebelum dipasang di figura. Nah, ketika foto ini ditempel di karton, di bagian sisi kiri, atas, bawah, kiri, kanan, dan atas, di foto dikasih jarak. Jaraknya seperti tampak pada gambar. Yang ditanya, yang A, berapa lebar karton di bawah foto yang tidak tampak atau tidak tertutup oleh foto. Yang B, berapa perbandingan luas foto dan luas karton. Kalau kalian bingung, kita bikin dua persegi panjang yang sudah dipisah ya, yaitu persegi panjang pertama untuk si karton, persegi panjang yang kedua untuk si foto. Oke, karton. Persegi panjang karton, panjangnya berapa? 50 kali 40. Persegi panjang foto. Nah, ini harus teliti nih. Kan sisi kiri atas sama kanan itu dipotong ya, dikasih jeda kan, dikasih rongga. Kita lihat panjangnya. Berarti ketika panjangnya 50, di sini panjangnya kan 50 nih. Kepotong nih sama ini 5, ini 5. Berarti dipotongnya berapa sesungguhnya? 40. Kan 5-nya 2, betul. Jadi di sini 40. Gitu. Nah, terus lihat nih lebarnya. Lebarnya kan kalau ini 40, tapi udah potong berapa? Potong 3 sama si A. Berarti 40 dikurang 3 dikurang A. Jadinya apa nih? 40 kurang 3? 37 min A. Ya udah tulis aja di sini 37 min A. Nah, yang ditanya adalah si A-nya berapa sih? Pakai perbandingan yang kesebangunan tadi. Kalau panjang foto per panjang karton, ya nggak? Sama dengan lebar
foto per lebar karton. Panjang fotonya berapa? 40. Panjang kartonnya? Panjang kartonnya? Panjang kartonnya? 50. Lebar fotonya? 37 min A per lebar fotonya, lebar karton maaf 40. Kemudian diapain? Dikali silang. Set. Berarti 37 min A dikali 50 sama dengan 40 kali 40. Nah, berarti ini 50-nya boleh dikali ke dalam, boleh langsung kita bagi di sini, yang sebelah kanan. Langsung kita bagi sebelah kanan boleh. Berarti mau dikali dulu atau mau gimana dulu? Gimana aja deh Bu, yang gampang gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau kayak gini boleh kita bagi langsung ke sini aja ya. Berarti 37 min A sama dengan 40 kali 40 160 per 50. Ada yang bisa kita bagi? Iya benar, ada yang bisa kita coret? Ada ya? Si 0 sama 0. 16 dibagi 5 bisa enggak? Enggak ya? Dia jadinya koma ya? Bentar, apakah saya ada yang salah? Harusnya dia enggak koma. Oh iya benar. Kok kamu pinter sih? Berarti 160 bagi 50 berapa? Kita bagi aja. Bagi 5 ya? Bagi 5 kan? 2 kali 5 10. Ini ya. Berarti kan ini sisanya berapa nih? 3 ya, maaf 3 ini 15, sisa 10 bagi 5 2. Berarti berapa? 32. Berarti 37 min A sama dengan 32. Belum, kan A-nya yang dicari. Nah, A-nya kita pindahin aja ke kanan. Terus 32-nya kita pindahin ke kiri. Biar A-nya positif. Kenapa Bu A-nya harus dipindahin? Kalau A-nya di sisi kiri, sini dia kan min ya? Iya nggak? Nah, biar dia positif, kita pindahkan ke kanan. Berarti di sini 37 min 32 sama dengan A. Berarti A-nya berapa? Tahu dari mana? Ya ini Bu, tinggal dikurangin. Selesai, ya nggak? Berarti jadi lebar si foto berapa? Lebar foto berapa? Kan tadi baru 37 kurang A ya. Berarti lebar fotonya 37 kurang 5. Berarti 32. Nah, berarti ketemu nih. Ini sudah yang asli ya. Sudah di sini ada 32. Berarti A-nya adalah 5. Yang B pertanyaannya apa yang B? Luas perbandingan luas foto dan luas karton. Luas foto banding luas karton. Luas persegi panjang. Ada yang masih ingat? P kali L aja. Stop sampai situ. Kalau P kali L kali T jadinya rumus satunya luas. Nah, satunya luas. Yang di rumah ya luas dan yang di rumah ada yang mau bantu? P kali L kali T itu rumus apa? Volume. Jadi P kali L itu luas, P kali L kali T itu luas volume. Volume apa? Volume balok. Dari beda. Ini persegi. Nih, ini persegi panjang nih. Gimana ya? Saya bikin ya nih di sini deh.
Ini persegi panjang nih. Nah, kalau balok tinggal dikebelakangin doang. Iya. Tuh. Gitu ya, itu balok. Nah, kita balik lagi ke soal luas foto itu panjang kali lebar. Nah, kita lihat yang foto, panjangnya berapa foto? 40, lebarnya 32. Banding panjangnya karton 50, lebarnya karton 40. 32 kali 4. 32 kali 4, 8, betul, 128. Padahal dia nyebut sendiri. Banding ini tambahin 0 ya, jadi 1280. Banding ulang. 50 kali 40, 2.000. Berarti ini ada yang bisa kita coret nih. Banding berapa? Sederhanain. Bagi 4. Bagi 4 bisa ya? Berarti yang kiri berapa dapat 30? Iya nih kayaknya nih. 32 sini ya. 32 banding 50. Bisa dibagi 2 lagi enggak? Bisa dong. Jadi berapa? 16 banding 25. Bisa bagi lagi enggak? Enggak. Berarti inilah perbandingan terkecilnya, rasionya, yaitu luasnya si foto banding luasnya si karton. 16 banding 25. Silakan yang mau difoto, mau direkam. Kamu fotonya ini aja. Fotonya ini aja, nggak usah jauh-jauh ke atas. Halo. Ini komputer gede. Masih di Zoom. Kenapa nggak pengen bantuin? Oh iya, bodoh banget sih. Sudah? Nah, ini adalah contoh soal dari kesebangunan. Kita lihat soal yang 4, apakah masih tetap kesebangunan atau sudah pindah ke kongruen. Sudah semua di foto dan sebagainya? Nah, kalau contoh yang keempat, nanti aja deh ya. Langsung aja ke contoh soal 5. Contoh soal 5, kita sudah pindah ke kongruen. Tadi syarat kongruen apa? Yang pertama, bentuknya sama. Yang kedua, sudutnya sama. Yang ketiga, panjang sisinya sama. Berarti semuanya harus sama persis. Kembar identik. Mungkin bisa disebut seperti itu ya. Kita lihat dari gambar ini, bangun mana yang sekongruen? A sama siapa? D. Iya, D. A sama D, berarti A kongruen sama D. Kemudian I sama L, berarti I kongruen sama L. Ada lagi? Kalau C sama J, kayaknya gedean J ya. Iya, kalau N sama N mana? M-nya kan kirinya kecil. M itu kayaknya dia sama panjang deh, segi kakinya sama deh. Berarti cuma 2 ini doang nih. A sama D dan I sama L. Benar-benar harus sama ya? Benar-benar harus sama persis. Ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, manakah belah ketupat yang kongruen? Ada A, ada B, ada C. Kita lihat sudutnya dulu. Dari yang A. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti kalau yang atas 50, yang bawah juga 50. Sudut yang samping-sampingan nih, kalau misalnya nanti saya kasih nama A, B, C, D, itu berarti sudut G ditambah sudut A jumlahnya harus 180. Berarti kalau sudut A-nya 50, B-nya berapa sisanya?
Jumlahnya harus 180. Iya, betul. 130. Berarti di sini juga 130. Oke, berarti ini semuanya 555 ya. 5. Kita pindah ke yang B. Saya kasih nama lagi. A, B, C, D. Berarti sudut A-nya berapa? 50. Yang ini sama ya, 130, ini 130. Nah, ini saya kasih nama juga A, B, C, D. Berarti ini sama 130, ini juga 50, ini juga 50. Ini 5, 5, 5. Nah, kongruen, gambarnya sama, sudutnya sama, panjang sisinya sama. Berarti yang mana? A sama C. Silakan. Itu kan yang jauh itu kan yang beda kan 130. Nah, kalau yang ini yang B jadi enggak sih. Jadi kan saya namainnya ngacak aja. yang bedanya saya tadi bingung kenapa kayak yang hijau sama B yang kuning itu beda padahal kan sama kan. Oh enggak ngaruh ke sampingnya. Oh ngaruh. Enggak. Apa yang ngaruh? Berarti kamu ngeliatnya ketersesuaiannya ya? Posisinya ya? Saya namanya abisnya ya. Jangan dilihat ininya, lihat posisinya yang sama. Berarti kalau kamu lihat posisi B sama C, bangun datar B sama C. Sudut A posisinya sama kayak sudut apa yang di C. Sudut A juga, Bu. Iya nggak? Sudut B sama nggak kayak yang di C? Enggak. Sama, berapa jumlahnya? 130. Sudut C-nya? Sudut C-nya? Sudut D-nya? 130. Sama. Oh, berarti D-nya tuh samanya tuh sama ininya ya? Jangan dilihat ininya ya, jangan dilihat apa namanya ABCD-nya ya. Nih bisa jadi nanti yang bikin soal itu rese, yang bikin soal fatal. Soal tahun susah banget. Nih misalkan saya soalnya di sini nih A, B, C, D. Nah kemudian di bangunan satunya lagi saya A-nya pindah ke sini. Ini B, C, D. Nah berarti kalau di sini besar sudut A ini tidak sama mereka kedua bangun datar ini. Gitu. Jadi lihatnya sisi yang sudut yang bersesuaian. Sudut A itu samanya sama sudut D. Kalau yang di ini kuning. iya. Oke. Gitu ya. Makasih Bu. Isi lama, Du. Saya udah batuk-batuk. Sampai 11.20. Sekarang baru jam 11.05 menit. Lanjut, nggak apa. Soal nomor 7. Jika dua bangun datar juga kongruen, tentukan nilai U dan V. Nah, ini posisinya dibalik ya, antara bangun datar A sama bangun datar B. Berarti U-nya berapa? 75. 75, betul. Berarti kalau 75, V-nya berapa? Tahu dari mana? 80 kan di sebelah sini ya? 135. Enggak kan, dia beda. Kita dapatnya dari ini. Satu bangun datar segi 4. Segi 4 itu jumlah sudut dalamnya berapa? 360 derajat. Berarti V-nya tinggal dikurang aja. 360. Betul. 20 tambah 135 tambah 75. 160 derajat dikurang 80 tambah 135. 215. 215 tambah 75. 290. Berarti V-nya? 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 360 dikurang 290 berapa? 70. Gitu.
Gitu ya? Ya. 70. Gampang kan? Insya Allah. Saya memahami. Kalau nggak tahu yang terbikin soal, saya nggak paham. Tapi biasanya kalau dia bikin soal, saya bikin soal yang sama, cuma saya bedain angkanya buat kisi-kisi kalian. Kalau kalian memperhatikan yang di PTS, ya nggak? Tapi beda banget, serius deh. Maksudnya sih harus sama. Kadang kita udah ngerti dengan cara gitu, tapi di soalnya tuh kadang nggak ada jawabannya. Sama tahu. Beda. Soalnya saya cuma nggak aja di PTS ya. Itu soal PTS, tapi saya ganti angka. Terus sebelumnya saya kasih ke kalian di klinik. Tapi cuma beberapa. Jawabannya. Padahal jawabannya nggak ada. Nah, itu selanjutnya jeblok banget badan skor. Gitu tuh. Itu paling jelek. Mungkin tandanya Pak Tau harus membuat soal yang lebih mudah. Yang pas ke apa ya? Hampir satu. Ini emang kesoalannya nggak ada angka banyak. Yang banyak. Itu 35 dapat dari mana tuh? 135 ya? Ya Allah. 135. Dia memang dari situnya. Mata. Sudah? Boleh lanjut? Alias.